saat ini. Nah, Bapak ini beliau dulunya pernah berjaya ya. Nah, namun saat ini beliau dalam keadaan paling bawah, dan kita supaya dengan tujuannya kita adalah supaya tidak ada lagi remaja atau pemuda yang kedepannya masa depannya suram kayak gitu. Nah, jadi supaya penyesalan itu tidak terjadi lagi pada yang muda-muda. Mungkin juga termasuk seperti saya ya, biar kedepannya bisa berubah. Nah, semoga dengan Bapak ini dapat memotivasi teman-teman semua. Oke, kita langsung ya menyapa dengan Pak yang di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Bakoh Wijiantoro, lahir di Jakarta tanggal 99 tahun 71. Nggak pernah kerja hampir setengah Indonesia, dan sekarang lagi terpuruk karena sakit stroke yang sudah saya jalanin selama 2 tahun. Udah 2 tahun ya, dua tahun ya Pak Isak. Iya. Nah, apa namanya, untuk kerjanya itu dulu pernah keliling Indonesia, itu pernah ke daerah mana saja Pak? Salah satunya saja. Untuk dari bosnya, kita dari Jakarta dulu ada di CV yang di bidang pengeboran. Kita dipindah ke Semarang. Semarang kita masih di bidang pengeboran. Terus ada yang berminat lagi dari Surabaya. Kita pindah ke Surabaya. Nah, di Surabaya hampir berjalan 10 tahun. Saya mulai bosen dengan pengeboran air tanah untuk di air minum. Kita coba di minyak, ada peluangnya di cepu. Kalau rekan-rekan pernah mendengar minyak cepu, itu saya pernah produk 6 sumur di sana untuk minyak. Oke Pak, selama bekerja itu berarti hidupnya itu pastinya berpindah-pindah Pak, misalnya nggak bisa netap ya? Ya, itu kelebihan dan kekurangan dari orang pengeboran, karena yang sifatnya mungkin seperti saya yang gampang bosenan di suatu tempat, itu jadi motivasi untuk kita bertahan. Cuma yang biasanya di kantoran mungkin akan terlalu capek gitu. Oke. Baik Pak, kalau untuk masalah penghasilan, itu penghasilan namanya juga orang muda ya, pasti akan mencari yang lebih dan nanti pemanfaatannya. Nah, untuk yang penghasilannya gimana Pak, untuk penghasilannya? Untuk kelasnya kita ekonomi ya, kita hitung dengan duitnya, itu yang paling besar emang di pengeboran minyak. Cuma itu peluangnya nggak banyak karena kita punya standar yang lebih tinggi istilahnya. Sertifikat yang dipakai pun kita harus nasional semua. Sedangkan di air minum kita cuma tergantung dengan bosnya aja, yang semua ada tender yang kita kerjain. Lah itu kita cuma menjalankan dari visi tenaga aja, bukan kontrak keseluruhan kerja, bukan. Jadi untuk pelayanan penyedia aja. Oke Pak, untuk kerja di perusahaan itu kurang lebih berapa tahun Pak? Ya, kalau hitungan resminya saya mungkin agak lupa ya. Cuma kalau total dari kita terjun di pengeboran itu sudah ada sekitar 30 tahun lah. Wah, Saya sudah 50 kan sekarang. oke. Saya berhenti sekitar ini aja, baru setelah COVID ini aja saya kena stroke ini, jadi saya udah nggak laku lagi untuk diterjun di situ. Nunggu sembuh dulu kan. 30 tahun ya Pak ya, bayangkan 30 tahun itu kan kalau per bulannya aja pendapatannya loh lumayan gitu. Itu kira-kira kalau misal seandainya uangnya dimanfaatkan dengan baik, itu dengan hasilnya 30 juta itu 30 tahun tuh bisa beli apa aja Pak? Kalau dibandingkan dengan setara uang gitu. Untuk uangnya kita susah ya untuk kita definisikan, karena yang
uang itu kan relatif kita menggunakannya lain-lain, orang lain. Cuma dari gambaran aja, untuk dulu waktu pertama-pertama kan saya masih bujangan. Jadi sekitar untuk seneng itu kita lebih-lebih lah untuk seneng aja. Istilahnya karena namanya anak muda ya rokok pasti, jajan pasti, itulah cukup lah untuk bahkan untuk sedia untuk pulang kampung pun kita masih siap untuk itu. Cuma untuk karena anak muda untuk menimbun hasil kita untuk sampai kepikiran masa depan itu agak susah lah untuk ukuran anak muda. Jadi kalau sudah termasuk udah berumur sekitar ya 35-an, saya mulai berpikir untuk berhenti jadi punya tempat. Ya gambaran aja, saya kerja di pengeboran itu pernah saya menikah 2 kali. Ya salah satu yang sekarang aja kita sudah merintis untuk punya rumah. Cuma karena rumah itu enggak 100% punya kita, mungkin lahannya yang kita masih numpang lah ke orang tua, jadinya kita nggak bisa 100% untuk menjadi milik kita gitu. Jadinya ya masih terombang-ambing lah dengan ya mungkin sifat saya sendiri yang nggak bisa menetap di suatu tempat gitu loh. Baik Pak. Nah dari hasil kerja jerih payahnya selama 30 tahun itu apa yang Bapak sudah dapatkan? Mungkin biasanya kan orang beli mobil, beli rumah atau apa gitu Pak? Yang istri pertama saya bikinin rumah, sudah jadi, sudah ditempatin, tapi saya nggak bisa berlanjut jadi suami istri. Saya nggak minta 1 peser pun dari mereka dan sekarang ditempatin. Dan untuk mobil saya masih belum mampu untuk sampai ke situ, cuma motor saya sudah adain 1. Jadinya ya cukuplah untuk ukuran yang belum bisa menetap 100% itu tadi. Jadi untuk teman-teman yang punya niat istilahnya mengalokasikan dananya dari kerja, ya mulailah untuk berpikir masa depan, jangan sampai kayak saya yang dulu suka sekedar lah habis nanti cari lagi lah gitu aja. Ternyata akhirnya setelah terpuruk pun kita nggak ada yang menengok kita untuk mencari donasi untuk berobat pun kita nggak ada gitu. Jadinya untuk teman-teman tolong ini dijadikan motivasi atau untuk membenahkan diri supaya hasilnya nanti nggak terlalu difoya-foyakan kayak saya dulu. Itu yang sekedar saya sampaikan begitu. Masalah hasilnya pun kalian yang tahulah mana yang baik apa enggak. Oke, berarti dulunya memang uang tuh pas gajian langsung habis gitu ya Pak? Jadi nggak ditabung gitu. Ya karena saya namanya orang proyek itu pasti punya kenakalan ya. Banyak kenakalan teman-teman saya yang kita kan istilahnya cukuplah untuk pamer keuangan itu dari lingkungan kita kerja. Jadi kalau kita ada yang seneng istilahnya bergonta-ganti pasangan, seneng main, seneng minum, itu bisa dilaksanakan. Cuma ya karena saya senengnya itu bukan, saya kan jelek, jadi untuk cewek itu saya nggak terlalu minat. Jadi untuk itu saya senangnya judi dulu, jadinya ya habis di judi aja lah gitu. Oke, jadi semua jerih payahnya itu masuk ke judi ya Pak. Nah ya, pas waktu Bapak sadar itu ini posisi udah pas saat stroke atau pas sudah sebelum stroke, nah cuman pas kena COVID?